Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya akan di channel YouTube saya yang baru, namanya Cryptokers. Saya akan secara berkala untuk menyampaikan informasi tentang hasil trading saya. Jadi di sini saya bukan untuk flexing, bukan untuk sombong-sombongan gitu ya teman-teman. Tapi di sini saya hanya ingin mengedukasi kepada teman-teman bagaimana sih berbahayanya kripto kalau teman-teman itu tidak memiliki fundamental yang kuat, baik itu fundamental mental ataupun fundamental ekonomi ya. Jadi teman-teman, mulai Agustus kemarin di tahun 2024 saya itu mencoba untuk trading kripto. Trading kriptonya itu saya masuk di spesialis Litecoin, jadi hanya satu koin yang saya gunakan untuk trading karena alasannya yang pertama itu memang keterbatasan jumlah uang yang saya miliki. Yang kedua, saya hanya pengen fokus di salah satu koin. Yang ketiga, memang saya lihat ini posisinya belum altcoin session ya, jadi masih memungkinkan saya trading walaupun saya melakukan kesalahan. Ini sepertinya saya masih bisa recovery uang saya, jadi tidak 100% hilang gitu ya teman-teman. Nah, modal yang saya gunakan itu totalnya adalah 88 juta 14.000 ya, anggap saja 88 juta ya teman-teman ya. Modal yang pertama saya nyoba di awal itu 56 juta dulu teman-teman di bulan Agustus. Kemudian jalan beberapa bulan, sekitar 2 bulan itu saya sudah mendapatkan pola dari Litecoin tersebut jalannya, sehingga saya profit terus teman-teman ya di sini. Kemudian modal yang selanjutnya saya masukkan tuh 15 juta teman-teman. Jadi totalnya naik, kemudian mencoba trading lagi dan ternyata aman. Ya, aman itu dalam artian modalnya masih utuh, saya dapat cuan atau dapat profit. Kemudian saya masukkan lagi teman-teman di bulan November kalau nggak salah itu sekitar 17 juta, jadi totalnya 88 juta sampai sekarang. Di bulan Desember tanggal 13 bulan 12 ya teman-teman. Dan pada waktu awal-awalnya aman teman-teman, saya sempat profit sampai 2 digit. Nah, di tanggal kemarin tuh teman-teman, sekitar tanggal 10 Desember ya, ternyata ada kesalahan strategi teman-teman ya. Jadi saya, karena pada waktu itu kelihatan grafiknya ya, grafik harga dari Litecoin itu naiknya itu lambat banget, jadi mau turunnya itu sulit, naiknya juga sulit. Nah, ternyata itu ciri-ciri dari itu teman-teman ya. Ciri-ciri kalau Litecoin itu mau runtuh ya teman-teman, mau harganya turun. Nah, saya sudah kadung masuk teman-teman, saya sudah beli Litecoinnya itu di harga 2.094.000 ya, kasarannya di 2.094.000 saya dapat koin ini ya. Total modalnya 14 juta, 16 juta, 22 juta, 11 juta, 5 juta, dan yang terakhir 16 juta. Jadi totalnya 87.870 teman-teman dapat koinnya ini. Kemudian sempat pada waktu itu teman-teman harga Litecoin itu runtuh di harga 1.668.000. bayangkan teman-teman, saya masuk beli di harga 2.094.000, kasarannya saya total seperti itu saja, atau 2.092.000 juga bisa. Kemudian tiba-tiba dalam waktu hanya sekitar 1 sampai 2 hari teman-teman, harga Litecoin itu langsung runtuh di 1.668.306. Nah, di saat seperti ini teman-teman, artinya uang saya yang saya gunakan untuk modal itu turun menjadi 70 jutaan teman-teman ya. Dari modal 88 juta langsung runtuh di harga 70-an juta modal saya. Artinya saya rugi 17.842.000 teman-teman. Nah, bayangkan teman-teman, kalau teman-teman itu tidak memiliki fundamental yang kuat untuk trading,
baik di kripto ataupun di saham itu sebenarnya sama saja, cuma di kripto itu lebih agresif pergerakannya dan saya lebih seneng trading di kripto ya. Kalau di saham itu ada batas persentase naiknya dan ada batas persentase turunnya, sehingga kalau saya ingin mendapatkan 2 digit dengan modal hanya 80-an jutaan itu kayaknya is impossible. Saya butuh uang mungkin sekitar miliaran ya teman-teman ya untuk mendapatkan 2 digit saja dalam hitungan hari gitu ya maksudnya teman-teman. Tapi kalau di kripto itu memungkinkan teman-teman, bahkan teman-teman kalau teman-teman itu paham teknikal itu mungkin teman-teman membutuhkan 1 digit itu bisa menghasilkan 2 digit ya. Tapi kalau bagi saya itu yang pertama yang saya cari koinnya itu adalah koin yang memiliki fundamental yang jelas dan sudah 3 kali halving Bitcoin. Koin ini masih sustain ya, makanya saya ambil Litecoin. Jadi kalaupun nanti saya ada kesalahan teknik trading, saya itu masih tenang teman-teman ya, saya itu masih tenang. Nah, bagaimana saya menentukan kok saya rugi 17 juta per hari ini? Hari ini sekarang kita cek harga Litecoin itu di harga 1.909.000 gitu ya. Oke, kita akan buat 1.909.000. Anggap saja harganya segini teman-teman ya. Oke, kemudian ini saya kalikan dengan koin yang saya sudah beli teman-teman. Oke, tinggal saya jumlahkan. Nah, jadi 80 juta, jadi saya sekarang ruginya berapa? Nah, ruginya saya semakin turun teman-teman ya, ruginya alhamdulillah sesuai dengan prediksi. Bentar, apakah ini saya salah? Nah. Oke teman-teman, saya jadi rugi 7.882.000 dari saya rugi di 17 juta di tanggal yang agak jauh kemarin, tanggal 11 atau tanggal 12 Desember. Kemudian sekarang di tanggal 13 Desember kerugian saya semakin turun karena harga koinnya sudah naik teman-teman. Nah, inilah kenapa teman-teman, salah satu syarat trading itu teman-teman, modal teman-teman kalau syarat trading di kripto, teman-teman harus memiliki uang yang unlimited. Nah, uang yang unlimited itu jangan teman-teman artikan secara harfiah. Kalau teman-teman memiliki uang yang memang betul-betul kalau teman-teman ambil setiap hari itu tidak habis, tidak teman-teman. Itu adalah mindset kita teman-teman ya. Jadi trading di kripto itu bukan masalah teman-teman tuh punya duit atau tidak ya. Yang jelas itu teman-teman harus punya keberanian. Itu yang jelas yang pertama. Yang kedua itu mau belajar. Yang ketiga itu mentalnya siap. Jadi niatnya dimasuk di kripto teman-teman itu bukan untuk mencari kekayaan, tapi teman-teman untuk mencari kemiskinan ya. Dengan teman-teman memiliki mindset teman-teman mencari kemiskinan, maka teman-teman yakin kalau teman-teman masukkan uang di kripto itu pasti uangnya akan habis. Nah, dengan teman-teman memiliki mindset seperti itu, bukan dalam artian wah kripto itu jelek, kripto itu berbahaya bagi yang nggak paham. Bagi yang paham, kripto itu sebenarnya adalah kesempatan ya, kesempatan teman-teman untuk menghasilkan uang di luar pekerjaan teman-teman. Tapi mindsetnya harus betul-betul matang teman-teman, harus betul jadi. Mindset saya udah seperti itu ya. Artinya gini teman-teman, jangan teman-teman pikirkan bahwa teman-teman niat ke kripto itu untuk miskin itu jangan dipikirkan secara harfiah. Kalau orang secara harfiah itu miskin berarti kan nggak punya apa-apa, ngegembel gitu ya. Enggak, itu untuk proteksi diri teman-teman, proteksi diri supaya kita memang betul-betul masuk ke kripto itu pakai uang dingin. Karena apa? Karena sudah memiliki mindset bahwa masuk ke kripto itu pasti miskin, pasti uangnya habis, maka ya kita gunakan uang yang tidak terpakai teman-teman ya. Nah, sama seperti saya ini 80 juta itu memang saya niatkan ini uang yang tidak terpakai ya. Ini dapat dari mana? Kemarin itu saya dapat Bitcoin teman-teman, saya jual kemudian saya putar lagi. Nah, itu kan uang yang memang saya mendapatkannya gratis ya. Jadi ini bukan uang hasil kerja keras saya teman-teman ya.
88 juta ini bukan uang hasil kerja keras saya. Jadi jangan pikirkan kalau saya itu kaya. Jangan teman-teman pikirkan kalau saya itu duitnya banyak. Enggak, ini adalah uang hasil dari saya simpan Bitcoin dulu, kemudian harganya naik, langsung saya jual teman-teman. Ya. Jadi begitu teman-teman. Dan dari hal-hal yang lain ini, ya, yang memang ini uangnya tidak hanya dari Bitcoin saja, tapi ini juga dari proyek-proyek terdahulu. Jadi hasil kerjaan di luar pekerjaan saya harian teman-teman, ya. Tuh. Jadi mindsetnya adalah miskin dalam artian jangan diartikan secara harfiah. Kemudian selanjutnya, ya, teman-teman masuk ke kripto itu bukan untuk mencari kekayaan, ya. Kalau teman-teman fokusnya untuk mikir kekayaan terus, bahwa saya kripto harus dapat duit yang banyak, teman-teman akan menjadi beban, dan itu akan mengacaukan investasi atau uang yang teman-teman sudah masukkan ke kripto. Kalau uangnya itu belum terbeli, aman ya. Tapi kalau seperti saya ini, harga di 2.094.000 dan sekarang harga Litecoinnya hanya di 1.900.000, sudah kadung terbeli. Kalau teman-teman tuh fokusnya pengen kaya, berarti saat harga turun ini teman-teman akan panik, waduh uangku akan hilang, saya nggak dapat profit ini. Akhirnya teman-teman jual. Itu kesalahan yang paling besar teman-teman. Jadi kalau teman-teman masuk ke kripto, hukumnya adalah haram teman-teman menjual di harga saat koin tersebut itu harganya masih nyungsep, ya. Jadi karena ini kita itu niatnya adalah miskin, makanya ya kalau nyungsep biarin aja. Uangnya ini saya ikhlaskan teman-teman. 8 juta ini kalau misalkan hilang di kripto ya sudah. Karena saya memiliki prinsip, saya tidak akan menjual selama saya itu tidak untung, ya. Saya akan tetap diamkan, mau dia itu nilainya 0, saya sudah ikhlas. Itu resiko teman-teman. Sehingga dengan cara seperti ini saya itu mentalnya lebih bisa terjaga teman-teman, ya. Sampai sekarang saya rugi. Kemarin 17 juta, sekarang 7 juta, ya saya anteng aja, ya, anteng saja. Dan saya tidak menjual aset yang saya miliki. Saya tidak menjual motor, saya tidak menjual barang-barang, saya tidak menjual rumah, saya tidak menjual kebun dan seterusnya, ya. Jadi seluruh aset saya itu masih utuh. Karena apa? Mindset saya itu sudah saya matangkan dulu. Dan ini itu saya belajarnya untuk mematangkan mindset saya itu sejak tahun 2010 teman-teman. Bayangkan sekarang 2024, saya sudah 14 tahun untuk melatih mental saya posisinya jadi seperti ini, ya. Jadi mindsetnya itu saya sudah berpikiran bahwa uang itu hanya sampah teman-teman. Uang sampah, makanya harus kita kelola dengan baik sehingga sampah ini bisa bermanfaat, bisa menghasilkan uang. Nah, itu kan tidak semua orang kan bisa mengolah sampah teman-teman, ya. Tidak semua orang bisa mengolah sampah, tapi ada orang yang bisa mengolah sampah karena walaupun itu kelihatan sampah, itu bisa menghasilkan uang yang jauh lebih besar, itu ya teman-teman. Nah, harus konsepnya seperti itu. Jadi per tanggal 13 Desember 2024 ini saya masih rugi 7.882. Nggak tahu ini recovery-nya kapan. Nah, nanti saya jelaskan kenapa kok saya bisa setenang ini. Bahkan saya membuat video video trading kripto ini dengan saya tunjukkan berapa kerugian saya, berapa modal yang harus saya keluarkan, gitu ya teman-teman. Ini sebagai pengingat, ya, sebagai pengingat bahwasanya kripto itu, ya, itu berbahaya bagi orang-orang yang nggak paham. Bagi orang-orang yang paham, ini adalah kesempatan. Kalau saya tidak melihat apakah kripto ini menjadi perdebatan di luar saya, ada yang setuju aja enggak, itu saya tidak peduli, enggak penting. Yang saya pentingkan bahwasanya bahwa kalau kita mau mencari uang,
maka kita itu tidak boleh bekerja. Karena kalau bekerja itu pasti uang itu tidak akan kita dapatkan maksimal. Ibaratnya gini teman-teman, kita manusia ini memiliki 2 kaki, uang ini memiliki 4 kaki teman-teman. Jadi kalau kita mau mengejar uang yang memiliki 4 kaki ini dengan kita yang memiliki 2 kaki, nggak akan terkejar. Caranya cuma satu, adalah uang itu kita gunakan untuk mencari uang, ya. Kakinya sama, jadi bisa mengejar sama, bareng gitu loh teman-teman, ya. Jadi ini betul-betul filosofis teman-teman yang saya sampaikan. Dasar banget, teman-teman nggak perlu teman-teman masuk ke kripto itu punya uang atau tidak. Yang penting punya keberanian, mentalnya adalah mental miskin, tidak mau kaya. Niatnya kalau teman-teman mau cari uang berarti harus modalnya uang, karena uang itu memiliki 4 kaki, kita memiliki 2 kaki. Kalau kita ngejar uang pasti tidak akan terkejar, gitu ya teman-teman. Nah inilah yang saya lakukan teman-teman, walaupun saya itu niatnya mau miskin, niatnya tidak mau cari kekayaan di kripto, tapi karena saya ada uang yang lebih, alhamdulillah ini ya, ada sekitar 88 juta. Karena saya juga niatnya untuk mencari uang, saya mau mencoba prinsip saya ini apakah betul-betul bisa diterapkan, maka saya harus mencoba teman-teman, ya. Bisa jadi apa yang saya sampaikan ini nanti gagal teman-teman, uang saya itu habis, nggak apa-apa, saya akan buat video ini. Kalaupun uang saya habis, ya saya akan buatkan tutorialnya bagaimana cara menghabiskan uang 88 juta di kripto. Kalau ini berhasil ya alhamdulillah, gitu ya. Nah untuk saat ini teman-teman, saya tradingnya itu rugi di 7 juta teman-teman. Mantap kan? Monggo teman-teman yang mau berkomentar, yang mungkin memiliki konsep seperti saya yang suka trading kripto tapi penakut, ya. Kalau penakut sebaiknya teman-teman jangan masuk ke trading kripto, gitu ya teman-teman. Kalau saya itu orangnya nekat, sekali saya masuk saya tidak akan keluar. Itu adalah prinsip yang saya harus gunakan. Apalagi ini masalah peruangan ya teman-teman. Kalau ini saya sudah masuk 88 juta dan sudah terbeli koin, saya tidak akan menjual koin ini di harga murah. Minimal saya harus untung, mau untung 100.000, mau untung 300.000, yang penting saya itu untung, ya. Untung sedikit atau kecil nggak ada masalah, yang penting jangan buk, ya. Karena saya malu aja kalau di kripto itu sampai itu apa ya, harganya buk. Itu dalam artian harga beli dan harga jual itu sama. Dengan cara teman-teman harus melihat itu ya, melihat apa itu namanya, melihat pajaknya ya teman-teman ya. Nah gitu teman-teman. Dan ini nanti rencananya saya hanya mau mencari untung di 348.102 teman-teman ya. Dan akan saya jual di 2.110.000 karena di beberapa minggu ini, beberapa hari ini uang saya itu ngancing tidak bergerak, saya nggak bisa trading, ya. Jadi kalau sudah seperti ini saya nggak berani menjual teman-teman. Kalau tidak di harga 2.110.000 saya tidak akan menjual. Makanya saya nggak tahu ini apakah lama atau tidak. Nah cara menentukan apakah ini uang saya itu nanti bisa recovery atau tidak, di saat kondisi harga Litecoin itu babak belur di harga 1.919.000 ini teman-teman, itu caranya yang pertama saya membuka blockchain center ya, blockchain center, kemudian saya pilih yang tools and chart. Yang pertama itu saya akan buka Bitcoin Rainbow Chart. Nah jadi setiap pergerakan Litecoin ini teman-teman itu pasti ada hubungannya dengan Bitcoin. Kalau Bitcoinnya turun, Litecoinnya bisa aja naik. Bitcoin naik bisa juga naik, Bitcoin turun juga bisa turun. Bitcoin naik bisa juga malah turun, itu ya teman-teman. Karena gini teman-teman, modelnya para trader itu, saat Bitcoin naik, trader itu pada lari ke Bitcoin semua, sehingga koin-koin ini pada dijual dulu. Akhirnya harga altcoin ini, Litecoin ini akan turun karena pada masuk ke Bitcoin. Setelah Bitcoin itu di ATH kemudian dia mulai turun, nah para pembeli Bitcoin itu akan menjual Bitcoinnya teman-teman. Dijual, kemudian kan biasanya kalau Litecoin ini itu biasanya akan ikut turun juga, turun sedikit gitu ya, turun sedikit, Bitcoin turun, ini juga ikut terkoreksi, bahkan bisa dalam teman-teman Bitcoin hanya terkoreksi 0,10%, ini Litecoin itu bisa koreksinya itu bisa sampai 1%, bisa sampai 3%, bahkan saya pernah beruntung itu koreksinya sampai 10% teman-teman, jadi keuntungannya lumayan banget. Saat anjlok seperti itu, nah
yang sudah jualan Bitcoin pada lari ke Litecoin teman-teman. Litecoin naik lama-lama kan naik pelan-pelan gitu ya teman-teman. Nah modelnya seperti itu. Nah di harga 1.599.000 ini apakah Bitcoin itu sudah ke harga tertingginya? Nah inilah pentingnya teman-teman memantau namanya blockchain center. Teman-teman pilih CryptoChange, Bitcoin Tool, kemudian Bitcoin Rainbow Chart. Oke, teman-teman bisa melihat di bagian Rainbow Point Chart dari tahun 2013 sampai tahun 2027 teman-teman. Teman-teman coba perhatikan teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat ya, ini dibagi menjadi 4 ya, 1, 2, 3, 4 dan 5 ini. Halving, ini halving, ini halving. Kita lihat posisinya setelah Bitcoin itu halving, apa yang dia berubah teman-teman. Di tahun 2017 saat dia halving, kemudian di tahun masih di tahun 2000, satu tahun berikutnya, ini satu tahun berikutnya enggak? Ini di tahun 2000 berapa halvingnya itu? Di 2016. Kemudian di tahun 2017 satu tahun itu dia harga Bitcoinnya naik. Kemudian kita lihat di tahun sebelumnya di 2020, kemudian di tahun 2021 sama selisih satu tahun Bitcoin naik. Nah sekarang di tahun 2000 kemarin itu kita halvingnya di 2024 teman-teman. Nah ini ya 2024 ini halving. Nah ini belum naik teman-teman. Artinya gini, ini Rainbow ini kalau Bitcoin itu melebihi harga ini berarti ini sudah terlalu tinggi. Contohnya ini di tahun 2013 Bitcoin itu mencapai nilai yang paling tinggi teman-teman. Ya ini sudah ATH-nya sudah nggak ngutak. Artinya selama dia itu Bitcoin berada di daerah Rainbow ini, teman-teman beli di harga berapapun kemungkinan masih cuan. Jadi kalau teman-teman harga Bitcoin itu di harga 1.598.000 kalau mau beli ya itu masih memungkinkan cuan. Jadi di sini saya tidak mengajak teman-teman untuk membeli Bitcoin ya teman-teman, karena resiko tetap teman-teman tanggung sendiri. Tapi dari Rainbow Chart ini dia masih berada di sini, jadi masih memungkinkan Bitcoin ini akan naik. Kita akan cek ini di tahun 2024, satu tahun lagi berarti di Oktober, di April itu akan kemungkinan di April 2025 itu Bitcoin akan naik lagi. Nah kalau harga naik ini kemungkinan Litecoin ini masih bisa naik teman-teman. Jadi saya masih tenang teman-teman ya, masih tenang walaupun saya sekarang rugi di 7 juta ya. Oke, saya masih akan menahan Litecoin saya. Terus kemudian teman-teman harus cek juga yang namanya altcoin session. Altcoin session ini adalah sesi harga untuk altcoin itu seperti Litecoin, kecuali Bitcoin itu namanya altcoin teman-teman. Apapun koin akan naik di situ nanti. Altcoin session itu akan membuat koin alternatif itu akan rally ke atas. Nah ini kemungkinannya adalah ancang-ancang harga Litecoin contohnya, altcoin itu akan rally ke atas. Nah walaupun ini saya nanti ngancing ya teman-teman, ini kan saya masih ngancing di 88 jutaan teman-teman. Nah nanti akan saya jok lagi ya, akan saya masukkan uang lagi untuk siap-siap di altcoin session ya, karena kini altcoin session itu sebentar lagi teman-teman bisa melihat. Altcoin session itu kalau indeksnya, altcoin session index ini sudah mencapai ke 75 teman-teman ya. Ini kan masih 69, jadi kurang sekitar 6 poin lagi ya, indeksnya kurang 6 poin lagi, jadi sebentar lagi teman-teman ya. Ini ciri-cirinya altcoin session itu dihitung dari 70% dari 50 koin itu pergerakannya itu lebih baik dari Bitcoin, dan itu berjalan lebih dari 90 hari atau 3 bulan, maka itu termasuk altcoin session. Nah 50 koin ini exclude, tidak termasuk dari stabil coin, Tether, DAE dan seterusnya, dan aset back token ya, token untuk aset.
ada C-Link, ada STET, ada WBTC. Jadi ini bisa dikatakan ini luar biasa teman-teman. Kita bisa mantul di sini sehingga cara saya tenang itu saya membaca indeks ini teman-teman. Ya. Di satu sisi teman-teman kita akan lihat harga Litecoin teman-teman, kita buat max. Harga Litecoin itu yang paling tinggi, ini Bitcoin saya hapus dulu. Nah teman bisa melihat ini ya, Litecoin itu bisa pernah menyentuh di harga sekitar 4.127 di tahun 2018. Kemudian pernah juga masih menyentuh di berapa ini, 4.900.000 hampir 5 juta. Ini juga masih untuk di 3.600.000-an dan sekarang di harga berapa ini, 1.900.000. Jadi kemungkinan ini akan rally naik teman-teman. Jadi kalau nanti saya misalkan masang di harga sekarang pun saya sebenarnya aman. Sekarang saya masih ngancing di harga 2.100.000 sekian, itu sebenarnya saya juga masih aman teman-teman. Gitu ya teman-teman. Ini cara saya menjaga mental ya, supaya saya tidak panikan ya. Seperti yang saya sampaikan bahwa saya itu tipikal orangnya kalau saya udah masuk saya tidak akan narik lagi, narik dalam kondisi rugi teman-teman, gitu ya teman-teman ya. Nah mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Nanti silahkan teman-teman like dan subscribe di channel YouTube saya ini, CryptoCurse. Jadi kesimpulannya bahwa saya membeli Litecoin ini di harga 2.094.000 ya. Kemudian sampai sekarang harga Litecoin itu turun di 1.900.000 dan saya masih tenang karena masih memungkinkan harga Litecoin ini tembus di harga 3 juta atau 4 juta. Jadi saya diem aja seperti ini, semoga saja uang saya bisa kembali. Nah ini video ini saya tidak mengajak teman-teman untuk mengikuti jejak saya hanya memberikan informasi pada teman-teman. Daripada teman-teman mencoba, saya yang mencoba apakah percobaan saya ini berhasil atau tidak. Teman-teman silakan menikmati video ini, dan ini nanti akan saya update secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Menurut saya itu kira-kira harus saya update, saya update. Jadi jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube saya yang baru ini selain di Joko Vlog, namanya CryptoCurse ya. Oke teman-teman, sebagai penutup, yang pertama saya tidak menyarankan teman-teman untuk masuk ke kripto. Syarat teman-teman masuk ke kripto, teman-teman harus bekerja dulu, harus memiliki uang dulu, memiliki pendapatan yang stabil ya. Kemudian teman-teman pastikan menggunakan uang yang nganggur gitu ya. Pastikan teman-teman memiliki income bulanan dulu dari kerja, itu teman-teman harus cukup. Kemudian ada income yang lain dari usaha ataupun dari investasi yang lain yang kira-kira keluarnya bisa per bulan ya. Dan itu saya udah ada semua teman-teman, sehingga saya masuk ke kripto ya. Jadi kripto itu hanya saya gunakan untuk bersenang-senang saja teman-teman. Kalau rugi alhamdulillah, kalau untung syukurilah gitu ya. Jadi kripto ini saya anggap hanya permainan. Kripto ini hanya money game, jadi hanya permainan uang saja. Dan saya mindsetnya seperti itu ya. Jadi momentum ini teman-teman akan saya gunakan sebaik mungkin ya, sampai semua koin di kripto ini tidak berlaku atau nilainya zero. Walaupun nilainya zero, saya berusaha gimana caranya modal saya tidak hilang, saya mendapatkan keuntungan yang lumayan gitu ya teman-teman. Bagi yang tidak setuju dengan pendapat saya, silahkan berkomentar di bawah. Apapun komentar Anda, saya terbuka. Mau maki-maki ya silahkan, mau apapun, intinya saya tidak akan menutup komentar yang saya buka. Walaupun teman-teman itu mengatakan saya yang kurang baik, monggo silahkan, karena kita ini terbuka, kita ini diskusi. Kalaupun itu nanti komen teman-teman itu kehapus, itu bukan karena saya menghapus, tapi itu dari aturan di YouTube saja. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri, pokoknya saya mengingatkan teman-teman, tolong teman-teman jangan main kripto. Cukup saya saja, saya di sini untuk mengedukasi teman-teman supaya teman-teman itu jangan masuk ke kripto ini loh.
yang saya apa itu namanya, yang saya rasakan sekarang ya, rugi 17 juta ya, sekarang ruginya sudah turun, sudah menjadi 7 juta, semoga saja besok turun lagi. Itu teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, jangan masuk ke kripto demi kebaikan Anda, dan saya tetap berusaha mengedukasi teman-teman supaya teman-teman itu, saya buat takut teman-teman masuk ke kripto ya, karena yang dibutuhkan itu bukan teman-teman FOMO, supaya teman-teman juga nggak FOMO. Teman-teman ini saya akan sebar ketakutan, saya akan sebar ketakutan untuk khusus di kripto ya. Saya sekarang rugi, kemarin 17 juta rugi, sekarang 7 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe di CryptoCurse. Bye.